Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naswa Kamila dengan NIM 0110123122 dari Rombel 1 SI02. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul penggunaan CSS dalam pembuatan website. Website merupakan alat penting dalam era digital saat ini. Tampilan visual yang menarik pada website dapat memberikan pengalaman yang baik. Maka dalam hal ini, penggunaan CSS sangat penting dalam memperindah tampilan visual website, terutama untuk warna, layout, dan animasi. Penelitian ini dilakukan untuk membantu pembaca agar dapat memahami cara penggunaan CSS dalam pembuatan website. Tujuannya dilakukan penelitian ini yaitu untuk memahami cara penggunaan CSS dalam pembuatan website. Batasan masalah di sini yaitu fokus penelitian hanya pada penggunaan CSS, bukan aspek pengembang lainnya. Contohnya yaitu seperti JavaScript. Di sini hanya membahas tentang penggunaan CSS saja. Tidak membahas setiap properti dan aturan CSS, melainkan hanya pada konsep dasar dan implementasi umum pada CSS, seperti mengintegrasi kode CSS ke dalam file HTML dengan menyematkannya menggunakan link atau style. Ya, metode yang saya gunakan untuk pengambilan data yaitu dengan cara studi literatur, di mana saya mengumpulkan data dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumentasi resmi yang berkaitan dengan penggunaan CSS dalam pembuatan web. Metode analisis atau pengolahan data yang saya gunakan yaitu analisis kualitatif dan analisis konten, di mana data kualitatif melibatkan identifikasi tema, pengelompokan informasi, analisis perbandingan, dan penafsiran yang mendalam terhadap informasi yang ditemukan dalam sumber-sumber. Ya, analisis dan pembahasan di sini itu identifikasi kebutuhan dilakukan dengan menganalisis kebutuhan pengguna untuk menentukan fitur dan fungsi yang diperlukan dalam pembuatan website. Implementasi penggunaan CSS dalam pembuatan website melibatkan integrasi kode CSS ke dalam file HTML dengan menyematkan menggunakan tag link atau style. Link ini yang biasa kita kenal dengan external CSS, di mana kita membuat dua folder, yaitu yang satu yaitu folder untuk HTML dan satu lagi untuk CSS itu sendiri. Kita menggunakan link. Nah, untuk style ini sendiri yaitu eh, untuk internal CSS, di mana pengkodean CSS dilakukan di dalam kode head di HTML. Hasil evaluasi di sini itu pengujian dilakukan untuk memastikan fungsionalitas web yang menggunakan CSS seperti responsivitas, interaksi dengan elemen interaktif, kecepatan muat, dan kecepatan rendering. Ya, bisa dilihat di sini ada contoh untuk penggunaan CSS internal, eksternal dengan menggunakan link, di mana di sini ada dua folder, yang satu yaitu folder untuk HTML dan satu lagi untuk CSS. Ini beberapa contoh, sedikit contohnya untuk pengkodean CSS. Ya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini hanya membahas konsep dasar dan implementasi umum CSS, namun memberikan pemahaman yang cukup bagi pembaca untuk memulai penggunaan CSS dalam pembuatan web mereka. Sarannya di sini yaitu untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas penelitian tentang penggunaan CSS dalam pembuatan web dengan melibatkan aspek yang lebih spesifik seperti animasi, CSS, tata letak responsif, atau penggunaan CSS framework seperti Bootstrap. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Naswa Kamila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.